lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah sekarang Tadi lanjut mau nanya dulu nggak IP? Ipa jadi. Sok, siapa nanya duluan? Berdua apa IP? Lanjut tadi. Nah Ipa mau nanya Atau nih, ada Ma. Nawan. Beli rumah ya Maya. Terus kata keluarga istri, nanti kalau misalnya rumahnya udah lunas, namanya apa? Rumahnya atas nama kamu aja. Nanti kalau misalnya amit-amit cerai, itu rumahnya jadi milik kamu. Kata keluarga istri. Kata keluarga istri mah, itu boleh nggak sih mah kayak gitu? Udah Mama tanya. rebus rencana busuk. Apakah istrinya punya pekerjaan dan penghasilan apa tidak? Punya mah. Oke. Apakah cicilan rumah itu 100% dibayarkan istri atau tidak? Berdua sama suami. Nah, enak di lu anak di gua. Enak dong. Giliran laki lu mati buat lu sendiri. Makanya kalian lihat undang-undang di pengadilan. Kalau seorang pasangan meninggal dunia, sebetulnya dalam Islam tidak ada. Tapi dalam HKI, hukum kompilasi Islam, ada harta yang disebut gonoh gini. Harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Jadi kalau misalnya punya rumah seperti Ipah tadi bilang, begitu meninggal dunia milik suami 50%, milik istri 50%. Tidak bisa. Artinya keluarga perempuan tadi rakus pengen nguasain harta. Katanya kalau kamu cerai milik kamu, artinya berharap cerai. Bagaimana kalau keluarga yang perempuan mati duluan? Nyandel lo emang enyak. Terlintas sebuah rebusan rencana busuk dan angkuh. Itu Saya. yang salah. Naon? Ada pertanyaan dari netizen, dari jamaah nih Maya. Kita tanyakan ke Mama. Nih, dari Hera.wr. Oh, WR. Wanita ramah, Ma. Wah, wanita ramah. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, WR. Galau nih Mah. Ayo naon? Gimana caranya kita meyakinkan orang tua kita yang sedang sakit tapi nggak mau diajak ke dokter? Karena dia beralasan kalau memang harus meninggal dunia ya meninggal saja. Tapi yang ingin ngajak dia untuk ikhtiar, tapi kan saya ingin mengajak dia untuk ikhtiar mah. Ya. Karena ke dokter saat sakit itu juga adalah salah satu usaha. Betul. Untuk menjaga hidup kita yang merupakan titipan dari Allah. Ya. Jadi ini Kan, Ma? kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, apalagi maaf, ini banyak terjadi. Orang tua kita misalnya ekonomi lemah. Anaknya karena hidup Pas-pas. sudah mulai maju, ada. Ketika orang tuanya sakit mau dibawa ke dokter, jangan. Sayang duit segitu. Jangan, mendingan buat keperluan yang lain. Nah, ini salah. Harusnya kita sebagai orang tua diajak oleh anak-anak berobat, harusnya mau berusaha untuk ngobati diri kita. Kenapa? Rasul bersabda semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Mungkin sekarang belum sembuh karena belum nyambung obatnya. Jadi beda-beda. Nah, ketika orang tadi diajak untuk berobat ke sini, mungkin dia kurang yakin. Atau belum saatnya sembuh. Walaupun berobat kemana-mana, belum sembuh. Tapi apapun yang terjadi, tetap sebagai manusia wajib usaha. Diiringi dengan doa itu kewajiban kita. Makanya kadang-kadang mungkin karena dengar rumor-rumor katanya bilang, wah enak banget dokter ya terima bayaran padahal yang nyembuhin Allah. Nah, akhirnya dokter bilang ya udah kalau mau ketemu sama yang nyembuhin langsung juga nggak apa-apa katanya. Betul. Tapi dokter juga manusia. Jadi Allah mau mengirimkan khasiat atau manfaat melalui banyak hal, melalui dokter, melalui Betul. obat-obatan, Melalui gitu. doa. Melalui doa. Atau untuk menghapus dosa. Atau untuk menguji kita. Kayak Nabi Ayub kan diuji. Iya diuji dengan sakit gitu Betul. ya, Mbak ya. Dengan penyakit, dengan anaknya pada meninggal, dengan hancurlah semua kekayaannya, Tapi dengan tetap jabatannya jauh, jatuh semuanya. Tapi itu ujian dari Allah. Makanya semua adalah ujian. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian, itu adalah hanya perhiasan hidup dia dan dunia. Pertanyaan selanjutnya dari Nurdian Syah Beng. Beng. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Nurdian Sah, Beng. Galau nih Mah. Ada apa, Beng?
Mah, saya punya usaha yang alhamdulillah sudah memiliki cukup banyak karyawan. Tapi karena adanya COVID ini, usaha saya salah satu yang harus tutup, Mah. Saya terpaksa merumahkan karyawan-karyawan saya. Saya tahu kalau usaha saya ini titipan dari Allah. Tapi karyawan-karyawan saya juga kan butuh pekerjaan untuk menghadapi keluarganya, Mah. Menghidupi keluarganya, Mah. Saya jadi galau, Mah, dan gak ikhlas kalau harus bangkrut. Saya harus gimana ya, Mah? Anda salah. Anda bilang gak ikhlas harus bangkrut, artinya Anda bukan orang yang beriman. Dulu saya tidak punya apa-apa, sekarang jadi pengusaha. Pegawai saya sangat banyak. Anda lihat kenyataan. Pegawai kita juga lihat kenyataan. Dengan COVID, corona, berapa ratus pegawai kita yang diliburkan. Kalau dalam bulan yang pertama, boleh jadi kita masih ngegaji Masih utuh. ada. Bulan yang kedua ngegaji separuh. Kita kumpulkan pegawai kita. Kondisinya begini. Toko ditutup. Jualan nggak boleh. Penghasilan tidak ada. Tetap kita bayar kontrak. Listrik dibayar. Kalian mengerti kondisi kita. Kalian bagaimana? Tahu bagaimana saya. Kalau nanti kondisi membaik. Tetap kami akan merekrut kalian. Dengan kondisi seperti sekarang. Terbuka. Nih pembukuannya. Tidak ada uang buat gaji kalian. Mohon kerelaan kalian, ini yang terjadi. Insya Allah kalau Allah berkehendak usaha kita maju, tidak akan cari orang, tetap kalian. Ngerti kok mereka. Kita bayarlah yang biasa 3 juta, sekarang 1 juta. Mereka masih mau daripada mereka nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Mereka sudah istilahnya mengandalkan hidupnya kepada kita. Maka kita tanggung jawab tentu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuan yang ada. Oke. Terakhir nih, mau Ipe bacain? Ya udah. Ini pertanyaan dari Deril Nurul. Deril Nurul. Ada yang KW berarti, ada yang nggak deril, ada yang KW berarti. Ada Nurul KW Ada juga. KW ini yang realnya nih. Nurul. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Deril Nurul. Galau nih, Mah. Kenapa? Saya mau tanya, Mah, Allah itu kan sudah menggariskan hidup setiap hambanya. Ia juga memberi perintah sholat agar umatnya tidak melakukan perbuatan buruk dan hidup dengan baik. Tapi kenapa ada orang yang dititipkan segala hal baik sama Allah, fisik sempurna, kaya, dan lain-lain. Sementara ada orang yang justru hidup pas-pasan bahkan kurang. Oke, ini dunia. Iya, Mah. Sengaja di alam dunia ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang bodoh, ada orang pintar. Ada pejabat, ada rakyat. Hidup harus saling pelajaran dari Allah. Yang kaya keluarkan zakat, berikan kepada miskin. Yang mampu keluarkan sedekah, berikan kepada orang miskin. Pejabat jadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Rakyat mendoakan yang di atas. Hadis Nabi mengatakan tidak akan tegak sebuah negara kecuali didukung dengan 4. Pemimpin yang adil dan bijaksana. Ilmunya para alim ulama. Dermanya orang kaya. Doanya orang miskin. Kalau 4-4-nya berpegangan tangan, insya Allah kondisi bagaimanapun tetap kita akan ajak dan tegak. Itulah Allah Maha Adil. Jadi jangan iri dengan rezeki orang. Semua dapat bagiannya. Bisa jadi Semuanya udah itu ada adalah rezekinya ujian ya, masing-masing. Mas, sengaja Allah berikan. Maaf, bukan bisa jadi ujian. Hidup pasti diuji. Pasti diuji ya. Tapi hidup rezeki jamin oleh Allah. Jaminan kita hidup. Semua rezekinya ada. Jangankan badan kita. Semut hitam. Di atas batu hitam. Tengah malam yang gelap gulita. Rezekinya ada nggak? Iya, Mah. Betul. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Semua dabbah yang bergerak, yang melata di muka bumi, rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua jelas tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jangan takut dalam Covid corona, tak bakal kita sampai kelaparan, jaminan. Asal bergerak, Asal bergerak, berusaha. itu modalnya. Dan Selain harus disyukuri semua ya, Maya. Betul. Ya. Baik, setelah ini kita akan bergerak ke segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.